Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di perkuliahan perancangan pabrik kimia. Hari ini saya akan menyajikan lanjutan dari penyajian neraca panas. Jika di video saya yang sebelumnya telah dibahas bagaimana menyajikan neraca panas untuk sistem yang tidak melibatkan reaksi ya. Kemarin saya ambil contoh untuk sistem yang melibatkan pemanasan maupun pendinginan. Saya ambil kemarin itu adalah untuk alat cooler dan juga heater. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk penyajian neraca panas. Namun kali ini akan melibatkan adanya reaksi. Jadi saya bahas untuk penyajian neraca panas pada reaktor baik untuk reaksi eksotermis maupun endotermis ya. Kali ini yang pertama saya sajikan adalah untuk yang reaktor yang dimana reaksi di dalamnya adalah reaksi eksotermis ya. Untuk reaksi eksotermis sendiri adalah reaksi yang melepaskan sejumlah panas ya. Nah, di sini saya punya reaktor likuifikasi. Di reaktor likuifikasi ini feednya adalah suspensi pati tergelatinasi. Nah, suspensi pati ini adalah campuran dari pati dan juga air ya yang sudah mengalami gelatinasi yang berupa suspensi. Kemudian untuk reaktor likuifikasi ini sendiri dia sistemnya adalah batch. Jadi berlangsung secara batch ya. Kemudian dibutuhkan katalis ya. Di sini katalisnya atau biokatalisnya menggunakan alfa amilase, enzim alfa amilase. Nah, reaksi ini nanti akan memecah pati menjadi dextrin ya. Reaksinya sebagai berikut. Kemudian karena di sini reaktornya nanti isotermal ya, maka reaksi eksotermis ini sejumlah panas yang dilepaskan harus diserap oleh cooling water. Jadi di sini nanti dilengkapi dengan cooling water ya, untuk menyerap panas yang dilepaskan selama reaksi berlangsung. Nah, kali ini saya tidak akan menyajikan neraca masanya seperti apa. Saya hanya mengambil saja ya, data input, data reaksi, dan data output. Data input, data reaksi maupun data output ini didapatkan dari neraca massa ya. Jadi data-data ini adalah hasil dari neraca massa. Saya tidak akan menjelaskan ini dari mana ya. Dari neraca massa tadi saya ambil yaitu input, reaksi, dan juga outputnya gitu ya. Nanti kalau dalam pengerjaan kasus Anda sendiri artinya apa? Untuk bisa menyelesaikan neraca panas ini, neraca massa Anda harus fix dulu, harus dipastikan benar dulu, baru bisa melangkah ke neraca panas ya. Kemudian data lain yang diketahui adalah karena nanti kita harus menghitung entalpi reaksi, maka di sini harus diketahui data entalpi. Sebenarnya untuk menghitung entalpi reaksi itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa menggunakan entalpi pembentukan atau heat of formation ya, delta HF, atau bisa juga menggunakan energi ikatan rata-rata. Dan karena dua data tersebut saya tidak punya ya, maka di sini saya memanfaatkan entalpi pembakaran ya, entalpi pembakaran dari masing-masing komponen yang terlibat di dalam reaksi seperti itu. Ada pati, dextrin, dextrose, dan maltosa. Kemudian kita langsung ke Excel-nya ya. Nah, ini yang harus dilakukan pertama adalah tuliskan nama alatnya ya, reaktor likuifikasi, kode alatnya adalah R130. Kemudian fungsinya juga harus disebutkan ya. Di sini fungsinya adalah mengkonversi pati menjadi dextrin oleh enzim alfa amilase. Kemudian kondisi operasinya reaksi berlangsung pada suhu 95 derajat Celcius, tekanannya atmosferik yaitu 1 atm. Ke diagram blok alatnya ya, ini lebih baik lagi kalau diberi nomor aliran ya, nomor aliran. Mohon maaf, ini gambarnya 2 ya, memang 2, tapi sebenarnya alfa amilase dengan suspensi pati tergelatinasi ini saya menganggapnya sebagai entalpi bahan masuk ya. Jadi yang saya maksud dengan entalpi bahan masuk aliran 1 itu dua-duanya, tapi nanti kalau teman-teman mau menyajikannya masing-masing juga tidak masalah ya gitu. Malah saran saya menyajikannya masing-masing karena ini contoh soal saja, maka di sini saya
anggap bahwa alfa amilase dengan suspensi tergelatinasi itu adalah satu aliran ya. Ini aliran satu, kemudian ini aliran yang kedua untuk aliran keluarannya. Oh sorry, ini harus dikasih tanda petik ya. Oke, kemudian untuk utilitas tidak perlu diberi nomor aliran ya. Jadi yang diberi nomor aliran itu hanya aliran utama saja. Nah, oke, sekarang bisa dibuka kembali catatannya. Elemen apa saja yang terlibat di dalam neraca panas dengan reaksi, khususnya untuk reaksi eksotermis. Untuk reaksi eksotermis nanti yang terlibat sebagai yang masuk ke dalam sistem itu ada entalpi bahan masuk, kemudian ada panas reaksi ya. Kemudian untuk yang keluar dari sistem ada entalpi bahan keluar, kemudian ada juga panas yang dilepaskan ya, panas yang dilepaskan sebagai dampak karena dia reaksi eksotermis. Mungkin kita tinjau dulu dari entalpi bahan masuk ya, karena di sini kita anggap bahwa alfa amilase dengan suspensi pati tergelatinasi ini satu aliran ya. Harusnya sih dua sih, tapi di sini saya nyajikannya satu aja ya. Nanti bisa disesuaikan dengan permasalahan kalian. Nah, di sini dari data yang sebelumnya tidak disebutkan di sini ya, tidak disebutkan di sini bahwa aliran satu itu masuk ya untuk pati dan kawan-kawan itu masuknya pada suhu 95 derajat ya. Nah, ini 95 derajat Celcius ya, dikurangi dengan suhu reference. Jadi delta T adalah bahan masuk dikurangi reference, yaitu 95. Jadi umpan kita kondisikan masuk pada suhu reaksinya, yaitu 95 derajat Celcius. Kemudian ini Anda linkkan dengan neraca massa ya. Kenapa satuannya di sini saya pakai per batch? Karena di sini sistem reaksi livifikasinya dilakukan dalam sistem batch ya. Nanti kalau Anda punya reaktor kontinu ya bisa juga dengan satuan massa per jam misalkan ya. Nah, kemudian ini ya, jadi bagian ini didapatkan dari neraca massa ya, appendix neraca massa. Nah, alfa amilasenya ini sedikit berbeda. Kalau yang umpannya tadi dimasukkan pada suhu 95, kalau alfa amilasenya ini dimasukkan pada suhu 30 derajat. Ada keterangan di sini. Jadi sebenarnya dia masuk dari pipa yang berbeda. Tapi karena jumlahnya sedikit, ya tidak signifikan mempengaruhi yang jumlahnya besar ini, maka ya kita anggap satu aliran tadi ya. Nah, di sini alfa amilasenya berarti suhunya berbeda ya. Di sini menggunakan 30 dikurangi suhu reference. Nah, kemudian maka delta H-nya adalah M kali CP kali delta T. Ini dilakukan untuk setiap aliran ya, di setiap aliran. Maka didapatkan jumlah entalpi untuk aliran umpan masuk adalah sebesar sekian kilojoule per batch ya. Ini untuk entalpi bahan masuk. Nah, kemudian kita akan menghitung panas reaksi ya, karena salah satu elemen yang mempengaruhi neraca panas pada sistem reaksi adalah panas reaksi. Tuliskan dulu reaksinya ya, di sini dituliskan reaksinya. Oke, bentar, mungkin ini bisa saya ganti tanda panah ya supaya lebih bagus. Nah, ini ya, ini pati tergelatinasinya di sini ya, ini produknya ya, ini produknya. Nah, di sini yang dimiliki adalah entalpi pembakaran. Jadi ini pati ya, ada entalpi pembakaran. Kemudian ini ada dextrose ya, ini ada dextrose. Kemudian ini ada dextrin ya, dan ini ada maltose ya, gitu. Jadi ini yang semua terlibat di sini kita harus punya, kecuali air ya, tidak ada nilai entalpi pembakarannya. Nah, kemudian dari sini, nah ini yang penting, sebutkan dari mana data-data ini Anda dapatkan ya. Jadi ini sumbernya dari mana. Begitupun dengan CP harusnya ya, heat capacity itu juga biasanya disebutkan. Anda mengambil nilai CP-nya itu dari mana, seperti itu ya. Nah, kemudian dari appendix A atau appendix yang neraca massa ya, saya tidak akan membahas lagi di sini berapakah reaktan ya, reaktannya ada sekian. Dari neraca massa didapatkan ada reaktan ya, yaitu berupa pati dan air.
kemudian produknya berupa dextrin, dextrose, dan maltosa ya di sini. Nah, nilai reaktan ini didapatkan dari reaktan yang bereaksi. Ingat ya, didapatkan dari reaktan yang bereaksi. Jadi misalkan gini, tadi kan kita punya ini ya, reaksinya ini ya. Reaksinya ini. Nah, itu kalau saya tuliskan bisa saya tuliskan gini mungkin ya. A ditambah B, ya kan, atau gini sebentar, A ditambah B akan menjadi C plus B plus E. Nah, jadi A-nya ini mewakili patinya ya, B-nya ini adalah air, kemudian C-nya ya ini dextrin, D-nya maltose, dan E-nya adalah glukos. Nah, dari sini kan biasanya teman-teman akan membuat persamaan stoikiometrinya. T sama dengan 0, reaksi, dan terakhir adalah saat reaksi selesai ya kan, kayak gini kan. Nah, yang dimaksud dengan mol reaktan ya, mol reaktan itu adalah jadi kalau di sini saya misalkan punya 10 mol gitu ya, saya punya 10 mol, kemudian B-nya saya punya 5 mol ya. Nah, di sini saya punya 10 mol, di sini saya punya 5 mol, dan ternyata yang bereaksi adalah misalkan sini 8 ya. Ternyata ini banyakan mana sih? Banyakan air ya. Di sini 8 ya, misalkan di sini 10 mol, misal ya, ini misal, permisalan. Nah, kemudian kalau ini 8 ini 10, ternyata ini yang bereaksi 7 ya. Ini berarti juga 7 karena koefisiennya 1 ya, 1 per 1 kali 7. Nah, di sini terbentuk berapa? Ini juga 7 karena koefisiennya 1, ini 7, ini juga 7. Nah, di sini berarti berapa yang tersisa? 8 kurangi 7 ya kan. Nah, yang di sini 10 kurangi 7. Yang di sini 0 ditambah 7 ya, produk yang terbentuk ya. Beda kalau ini kan reaktan sisa, ini produk yang terbentuk. Yang ini 0 ditambah 7, kemudian yang ini juga 0 ditambah 7. Nah, yang dimaksud dengan reaktan dan produk ya, yang kita hitung di sini panas reaksinya itu bagian yang ini, Rek. Nah, ya. Ini yang kita hitung entalpi reaksinya. Nah, berapa yang terlibat selama reaksi berlangsung ya. Jadi bukan yang ini, bukan juga yang ini, bukan juga yang ini ya. Jadi yang terlibat di dalam reaksinya. Nah, jadi yang saya maksud dengan reaktannya sekian-sekian ini tidak lain adalah posisinya saat di sini ya. Begitu juga dengan produk yang ini ya, posisinya saat di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini saya kasih warna beda ya. Nah, ini sebenarnya bagian yang ini. Nah, angka-angka yang saya tampilkan di sini itu permisalan ya. Lah, ini didapat dari mana? Ya, ini didapat dari neraca massa. Ingat ya, yang dihitung pada panas reaksi itu hanyalah mol-mol yang terlibat selama reaksi berlangsung. Jadi bukan mula-mula, bukan juga saat T sama dengan T, tapi saat ada di baris dia bereaksi gitu ya. Nah, ini dari mana? Ini dari neraca
massa ya. Kemudian berikutnya untuk panas reaksi pembakaran untuk reaktan itu berarti ya jumlah mol komponen reaktan kalikan dengan entalpi pembakarannya. Ini kita lihat entalpi pembakarannya satuannya adalah kilojoule per mol ya. Sedangkan yang diketahui di sini adalah kilomol per batch. Berarti karena tadi kilojoule per mol harus diubah dulu yang kilomol di sini menjadi mol. Makanya di sini saya kalikan 1000 untuk reaktan ya, ini reaktan. Kemudian ini 0 ya, ini saya masukkan. Ini dari mana ya? Ini dari database yang di depan tadi. Nah, pati berapa ya toh? Pati berapa, air berapa, dextrin berapa. Nah, di sini ya delta entalpi pembakarannya berarti ya jumlah mol komponen, berarti ini ya kan, mol komponen kali entalpi pembakaran untuk masing-masing komponen ya. Kalau sudah di drop nah seperti ini, sehingga untuk reaktan ya entalpi pembakarannya didapatkan minus sekian kilojoule per batch ya. Nah, kemudian berikutnya adalah produk ya. Caranya sama, hanya di sini yang dihitung adalah kolom produk. Jadi yang ini ya, yang bereaksi, hasil reaksi. Nah, di sini ya, ini saya linkkan aja ya, ini saya linkkan dengan bagian atasnya ini tadi. Nah, kalau tadi reaktan, sekarang produk ya kan. Nah, kenapa harus dikali 1000? Kembali ke satuan tadi. Di sini entalpi pembakarannya mol, sedangkan data yang diketahui di sini adalah dalam kilomol per batch. Makanya kilomol ke mol kalikan semuanya 1000 ya. Sama dengan kan kali 1000 drop ke bawah. Nah, setelah itu ini ngeling ke database kita yang di awal tadi sama dengan yang di sini. Kemudian maka delta Hc adalah mol kali entalpi pembakaran ya. Kenapa yang dua awal ini 0 ya? Karena memang dia posisinya produk ya, tidak ada dia pati sebagai produk atau air sebagai produk, karena dia posisinya yang di sini. Jadi yang ada adalah dextrin, maltose dan dextrose ya. Oke. Sampai sini sama caranya kalau sudah dihitung satu persatu ya, kemudian dijumlah. Nah, ini dia ya. Kalau sudah dijumlah, kemudian delta H reaksinya, kalau yang diketahui adalah entalpi pembakaran, adalah delta H reaktan dikurangi dengan delta H produk ya. Delta H reaktannya tadi nggak perlu diketik lagi, ini ngeling aja di sini. Nah, ini delta H reaktan ya kan. Kemudian yang ini adalah delta H produk. Nah, dari sini minus jadi plus, maka didapatkan nilai sebesar min 76811,4 kilojoule per batch. Nah, dari sini diketahui bahwa entalpi dari reaksi ini berharga negatif ya, artinya reaksinya berlangsung secara eksotermis. Ingat ya, tanda negatif di sini maksudnya adalah posisinya reaksi ini melepaskan panas sebesar 76.811,4 kilojoule per batch ya. Jadi membaca angkanya ini adalah gini caranya, yaitu reaksi ini ya melepaskan panas sebesar 76.811,4 kilojoule per batch. Atau boleh juga saya katakan reaksi ini menghasilkan panas atau menggenerasi panas sebesar 76.811,4 kilojoule per batch ya. Nah, setelah delta H reaksi diketahui, yang berikutnya adalah entalpi bahan keluar ya. Untuk entalpi bahan keluar suhunya sama dari 70. Nah, ini didapat dari mana? Ini dapat dari neraca massa ya. Jadi ini aliran keluar didapat dari neraca massa ya. Cp masuk delta T-nya yaitu suhu di dalam reaktor tadi 95 ya, dikurangi dengan reference 25, jadi didapatkan 70. Nah, kemudian delta H adalah mCp delta T ya. Dihitung satu-satu, di drop, kemudian dijumlah. Nah, berikutnya entalpi bahan masuk sudah ada, panas reaksi sudah ada, entalpi bahan keluar sudah ada. Sekarang masuk ke neraca panas.
Nah, neraca panasnya sama seperti yang sebelumnya bahwa panas masuk harus sama dengan panas keluar. Panas masuk merupakan kontribusi dari entalpi bahan masuk dan entalpi reaksi. Sedangkan panas keluar adalah kontribusi dari entalpi bahan keluar dan juga panas yang harus diserap oleh cooling water ya. Q-nya ini adalah panas yang harus diserap oleh cooling water. Mengapa harus ada cooling water? Karena reaksinya ini melepaskan panas, berarti butuh pendinginan. Nah, karena pada prinsip pendinginan sebenarnya di panas keluar ini mungkin saja ada heat loss, tapi karena prinsip kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak memperhitungkan heat loss pada proses pendinginan ya. Penjelasannya sudah saya sebutkan di video-video saya yang sebelumnya. Jadi di sini tidak saya perhitungkan ada heat loss ya. Nah, sehingga kalau saya mau tahu berapakah panas yang harus diserap oleh air pendingin, rumusnya akan menjadi, ini pindah ruas saja ya, entalpi bahan masuk dikurangi entalpi bahan keluar ditambah dengan panas reaksi ya. Jadi delta H1 sama dengan ya min delta H2 ditambah entalpi reaksi. Nah, delta H1 dari mana? Ya ini sudah ngeling saja dari perhitungan kita yang entalpi bahan masuk tadi. Nah, ini ya ngeling di sini. Kemudian entalpi bahan keluar ngeling di sini. Nah, yang ini ngelingnya di delta Hrx. Nah, pertanyaannya, loh Bu, tadi katanya delta Hrx-nya adalah minus 76811 ya kan? Nah, tapi kenapa di sini justru menjadi positif ya? Kenapa menjadi positif? Harusnya kan plus kali minus kan tetap minus ya. Nah, kenapa di sini kok saya kalikan minus dulu? Karena tadi kan saya sudah bilang tanda negatif itu sebagai tanda bahwa reaksi ini dia menghasilkan panas. Artinya ada panas yang diproduksi sejumlah 76811. Jadi posisinya di sini ya plus panas yang dihasilkan ya, panas yang dihasilkan. Nah, sehingga benar pada saat pengecekan delta Hrx nilainya negatif, tapi tanda negatif itu justru sebagai petunjuk bahwa dihasilkan sejumlah panas ya, digenerasikan sejumlah panas ya. Makanya di sini nilai negatif pada perhitungan malah justru menjadi positif karena dia artinya dihasilkan sejumlah panas. Jadi panas yang masuk merupakan kontribusi dari entalpi bahan masuk. Panas yang dihasilkan selama reaksi ya, walaupun tandanya minus di sini menjadi plus ya karena dihasilkan. Kemudian panas keluar, entalpi bahan keluar, dan juga panas yang harus diserap oleh cooling water. Nah, di sini didapatkan maka kalor yang harus diserap oleh cooling water sebesar 82.593 kJ per batch. Nah, ini dia. Kemudian dari sini bagaimana kita bisa tahu berapa banyak jumlah air pendingin yang dibutuhkan? Nah, caranya sama seperti Anda mengerjakan cooler kemarin ya. Jadi kita menggunakan air pendingin yang suhu masuknya 30, suhu keluarnya 48 dan heat capacity-nya sekitar 4,181. Ya, neraca panas ya. Q sama dengan MCP delta T ya. Q-nya didapat dari tadi yang kita dapat ya, yang harus diserap oleh cooling water. Massa ditanyakan ya, massa cooling water ditanyakan, CP diketahui, delta T-nya adalah selisih air dingin keluar dikurangi air dingin masuk. Kemudian di sini maka M sama dengan Q dibagi CP kali delta T ya, sehingga didapatkan air pendingin yang harus disuplai adalah 1097 kg per batch ya. Maka kebutuhan air pendinginnya adalah sekian ya. Kemudian Q-nya adalah sekian ya. Nah, dari sini kita bisa total neraca panasnya baik itu untuk ruas input maupun ruas output ya. Untuk yang masuk tadi kontribusi dari delta H1 dan panas reaksi awalnya minus jadi plus. Kenapa? Karena artinya memang eksotermis itu dia menghasilkan panas sejumlah sekian, sedangkan
untuk entalpi keluar, panas keluar, ada entalpi bahan keluar, dan kalor yang harus diserap oleh air pendingin ya, karena dia reaksi eksotermis ya. Nah, dari sini maka didapatkan apakah balance antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, ini haruslah balance gitu. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah jangan bingung masalah entalpi reaksi ya. Saya tekankan sekali lagi, entalpi reaksi yang diperhitungkan jumlah mol yang terlibat itu hanyalah mol yang terlibat di dalam reaksi. Jadi yang digunakan untuk menghitung entalpi reaksi itu mol yang di sini ya. Ini untuk reaktan dan ini untuk produk. Kemudian untuk eksotermis ya, tanda dicek waktu dicek delta HRX-nya memang nilainya negatif, tapi justru tanda negatif ini menyatakan bahwa dia melepaskan sejumlah panas. Makanya ketika di neraca panas total justru delta HRX-nya bernilai positif ya. Kenapa? Karena artinya dihasilkan sejumlah 76.811,4 kilojoule per batch tadi ya. Jadi tanda minus hanya untuk menunjukkan kalau dia eksotermis, tapi secara perhitungan justru nilai tersebut menyatakan bahwa dia dihasilkan sejumlah panas, karena memang reaksi eksotermis ini reaksi yang melepaskan panas gitu ya. Nah, demikian tadi untuk yang reaksi eksotermis. Untuk yang selanjutnya kita akan latihan untuk reaksi yang endotermis ya. Nanti teman-teman mahasiswa saya berikan Excel, bisa berlatih sendiri ya bagaimana menghitung neraca panas pada reaktor yang di dalamnya ada reaksi eksotermis. Baik, berikutnya setelah tadi kita belajar ya bagaimana menyajikan neraca panas pada reaktor dengan reaksi eksotermis, maka sekarang kita akan belajar bagaimana menyajikan neraca panas pada reaktor dengan reaksi endotermis ya. Di sini ada reaksi ya, diagram bloknya seperti ini. Jadi ada reaksi antara CH3COH dengan C5H11OH untuk menghasilkan produk sebagai berikut, di mana suhu masuknya dikondisikan isotermal yaitu 120 derajat Celcius, keluarnya juga 120 derajat Celcius. Ada dua aliran masuk yaitu aliran 1 dan aliran 2, ada satu aliran keluar ya, kemudian ada panas yang nanti disuplai oleh steam, dan ada juga heat loss ya. Kenapa di sini ada heat loss berbeda dengan yang sebelumnya? Karena pada reaksi endotermis sendiri merupakan reaksi yang membutuhkan suplai panas ya, sehingga terjadi proses pemanasan. Nah, umumnya proses pemanasan ini diasumsikan disertai dengan adanya heat loss ya. Oke, reaksinya ada keterangan juga bahwa konversi dari reaksi ini adalah 70% ya. Konversi adalah mol reaktan yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula ya. Kemudian di sini kita lakukan list dulu komponennya. Ada CH3COH, CH5H11OH, produknya C7H14O2 dan juga air atau H2O. Kemudian kita harus juga menyertakan berat molekul dari masing-masing senyawa yang digunakan di sini. Kemudian diketahui bahwa laju alir massa dari CH3COH adalah sebesar 755,1867 kg per jam, dan reaktan kedua sebesar 1084,677. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa sekalipun tidak disebutkan konversinya ini terhadap reaktan 1 atau reaktan 2, tapi kalau kita lihat dari masanya ya, kemudian nanti dibagi dengan BM, kita akan bisa menentukan yang mana limiting reaktan. Nah, biasanya konversi itu identik dengan limiting reaktan ya. Kemudian diketahui juga heat capacity, dan di sini entalpi pembentukan. Nah, tadi berbeda dengan yang di contoh soal yang eksotermis menggunakan entalpi pembakaran karena tidak diketahui entalpi pembentukannya ya, tidak ada data terkait entalpi pembentukan. Nah, untuk yang reaksi endotermis ini ternyata diketahui entalpi pembentukan untuk masing-masing senyawa ya. Oke, mari kita langsung ke Excel. Nah, di sini tertulis nama alat reaktor, kemudian kode alatnya adalah R110. Fungsinya adalah tempat untuk mereaksikan asam asetat dengan amil alkohol untuk memproduksi amil asetat ya.
Di sini kondisi operasinya dituliskan bahwa suhu masuk 120 derajat Celcius, suhu keluarnya 120 derajat Celcius, dan tekanannya atmosferik yaitu 1 atm. Kemudian digambarkan juga neraca massa lengkap dengan nomor aliran dan juga elemen-elemen yang berkontribusi dalam neraca panas. Nah, di sini tadi kita punya data sebagai berikut ya. Ini saya ambil dari slide yang tadi. Nah, massanya ini didapatkan dari neraca massa ya. Kemudian CP diketahui satuannya Joule per gram mol derajat Celcius, entalpi pembentukannya dalam kilokalori per gram mol. Nah, tapi karena kita di sini menggunakan kilogram ya, nanti energinya harusnya dalam kilojoule per kilogram mol. Nah, sehingga di sini saya kalikan dengan faktor konversi ya, di mana 1 kilokalori itu adalah 4200 joule ya, 4200 joule. Nah, sehingga kalau dari kilokalori ke gram mol, kilokalori per gram mol ke kilojoule per kilogram mol ya, tinggal dikalikan 4200 ya. Ini konversi satuan saja sih. Nah, kemudian dari sini ya, kita harus samakan dulu satuan semuanya. Di sini kilo ya, delta F-nya kilojoule per kilogram mol. Kemudian berikutnya kita tuliskan reaksinya. Nah, ini dia reaksinya ya. Asam asetat ditambah dengan amil alkohol akan menghasilkan amil asetat dan juga oksigen air ya, H2O. Konversi reaksinya 70%. Nah, kita selesaikan dulu reaksinya. Jadi kalau yang di contoh soal eksotermis tadi kan saya tidak menceritakan dari mana angka-angka itu berasal ya. Nah, saya cuma bilang dari neraca massa. Nah, sekarang kita menyelesaikannya start from mass balance-nya dulu. Jadi kita berangkat langsung dari neraca massanya dulu ya. Oke, di sini kita list dulu ada 4 komponen ya, dari asam asetat sampai dengan H2O. BM-nya diketahui masing-masing ya. Ingat ya, BM-nya Anda harus konsisten. C itu berapa, H itu berapa, oksigen berapa ya. Jadi jangan sampai beda C yang di sini dengan yang di sini Anda pakai beda. Nah, itu akan menyebabkan nanti neraca massanya tidak balance ya. Nah, kemudian aliran 1 masanya sekian ya, 755. Kita jadikan ke mol ya. Kita jadikan ke mol berarti dibagi dengan BM ya. Kemudian ternyata di aliran 1 juga ada H2O ya. Ada H2O sebesar 188. Nah, ini juga kita bagi dengan BM. Kemudian kita total ada 23, sekian kilogram mol per jam dan masanya 943,9834 kilogram per jam. Kemudian di aliran 2 ada amil alkoholnya 1084,67 dan airnya sekian kilogram per jam. Kita jadikan kilogram mol dibagi dengan BM ya. Nah, di sini kemudian di total juga. Sekarang kita lihat reaksinya. Nah, di sini koefisien dari masing-masing elemen adalah 1 ya. Di sini 1, 1, ini 1, ini juga 1. T sama dengan 0, reaksi, dan T sama dengan T. Ingat ya, jangan menggunakan istilah MRS ya. Karena ini yang di sini tuh bukan sisa, ini produk namanya ya. Nah, sisa itu yang di sini. Jadi kalau di sini semuanya Anda anggap sisa ya. Kalau buat saya sih itu kurang tepat ya. Jadi biasakan menuliskannya T sama dengan 0, reaksi, dan T sama dengan T ya. Nah, di sini CH3COOH kita dapat sekian mol di aliran 1 karena ini kan mula-mula ya. Nah, mula-mula berarti di aliran 1. Kemudian C5H11 nya didapat dari aliran 2 pada kondisi mula-mula. Di awal belum ada produk, makanya di sini 0. Nah, di awal sudah ada H2O yang merupakan dari aliran 1 ada, aliran 2 ada, makanya di sini dijumlah saja dari aliran 1 dan aliran 2. Di awal sudah ada H2O. Nah, kemudian kita lihat nih, di sini mol dari CH3COH adalah 12,58, sedangkan C5H11OH adalah 12,32. Tentu lebih kecil yang 12,32 ya, kalau kita bagi sama-sama dengan koefisiennya. Jadi 12,32 dibagi 1, yang ini juga dibagi dengan koefisiennya, ternyata menghasilkan jumlah mol yang lebih kecil, yaitu miliknya C5H11OH ya. Nah, padahal pengertian dari konversi itu adalah yang bereaksi dibagi dengan mula-mula. Jadi kalau kita mau tahu berapa yang bereaksi ya berarti mula-mula kalikan dengan konversi. Nah, di sini ya.
didapatkan yang bereaksi C5H11OH nya adalah 8,62. Berarti yang di sini tinggal pakai koefisien ya, 1/1 kali molnya C5H11OH yang bereaksi. Begitu juga produk yang ini ya, 1/1 kali jumlah mol C5H11OH yang bereaksi. Begitu juga dengan yang ini, 1/1 kali yang diketahui ya. Nah, ini stoikiometri biasa. Kemudian karena reaktan berarti yang di sini sisanya ya. Ini sisanya, ini produk yang terbentuk, dan ini adalah produk akhir di awal tambah yang hasil dari reaksi ya. Nah, dari sini yang nanti akan terlibat dalam perhitungan panas reaksi itu yang saya tandai kuning ya. Jadi bukan T sama dengan 0, bukan T sama dengan T, tapi yang di sini. Nah, ini dia. Nah, sehingga dari sini ya, kita bisa menghitung berapa aliran 3. Ini aliran 1, 2. Ini yang bereaksi ya, ini bereaksi, ini bereaksi. Nah, berarti di aliran 3 kan sisanya ya. Nah, sebenarnya ini yang tampil di sini dengan yang di bawah sini itu sama ya. Jadi yang saya tandai hijau ini, hijau di sini, mana nih, hijau dengan yang ini tuh sama ya. Hanya kalau yang ini bentuknya persamaan stoikiometri, kalau yang ini tabel ya, sama nilainya ya. Jadi ini didapatkan caranya dengan sama dengan ini, hanya saja dia di tabel ya. Nah, dari sini terbukti bahwa aliran 1 tambah 2 harus sama dengan aliran 3 karena namanya mass balance ya. Jadi harus balance antara aliran 1 tambah 2 sebagai input harus sama dengan aliran 3 sebagai output. Nah, kalau neraca massa sudah kelar, sudah beres, baru kita menghitung entalpi ya. Kita hitung dulu entalpi bahan masuk. Entalpi bahan masuk delta T nya adalah suhu masuk 120 derajat kurangi 25 yaitu suhu reference ya. Di sini masanya didapat dari neraca massa ya kan. Kemudian mol ya, molnya dalam gram mol ya. Ini kalau tadi diketahui masih dalam kilogram mol per jam, makanya di sini saya kali 1000 ya, saya kali 1000 karena di sini satuan Cp-nya adalah gram mol ya. Nah, kalau sudah kemudian Cp ini delta T. Nah, di sini maka delta H-nya adalah M kali Cp kali delta T. Kenapa saya bagi 1000? Karena kalau dari perhitungan MCP delta T-nya satuannya masih joule ya, joule, padahal kita maunya kilojoule, makanya dibagi 1000 ya. Kemudian tanggal aja di drop ke bawah seperti ini, lalu dijumlah ya. Ini didapatkan dari aliran 1. Sekarang aliran 2. Aliran 2 caranya sama, hanya saja Anda berangkatnya neraca masanya dari sini ya. Molnya yang ini, masanya yang ini. Nah, molnya di situ kilogram mol per jam. Di sini makanya dikali 1000 ya, supaya jadi gram mol. Kenapa gram mol? Karena Cp-nya dia satuannya masih gram mol ya. Jadi kita harus jeli ya satuan-satuan yang digunakan, jangan sampai salah. Nah, kemudian dari sini delta T-nya sama ya, masuk 120 ya, dikurangi dengan 120 dikurangi dengan referensi yaitu 25 ya. Delta H sama dengan M Cp delta T ya, mol Cp delta T. Kenapa biasanya pakai massa, sekarang pakai mol? Karena Cp-nya satuannya dalam satuan mol. Bisa juga Cp itu dalam satuan massa. Jadi kita menyesuaikan aja sih ya, menyesuaikan aja satuannya Cp ini apa gitu. Kemudian kenapa dibagi 1000? Karena tadi ini satuannya masih joule, kita maunya kilojoule, makanya dibagi 1000 ya. Kemudian di drop ke bawah, lalu dijumlah. Nah, ini aliran yang kedua. Oke, berikutnya sekarang perhitungan entalpi reaksi. Nah, ini yang penting sekali harus diperhatikan rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Di sini saya kasih warna beda aja. Oke, nah ini kita berangkatnya dari data entalpi pembentukan ya, entalpi pembentukan. Molnya ini dapat dari mana? Tentu saja tadi saya sudah bilang mol yang dihitung pada saat perhitungan entalpi reaksi itu adalah hanya mol yang terlibat di dalam reaksi ya, tidak lain adalah yang saya warnai kuning ini ya. Mungkin saya bisa kasih warna di sini kuning. Nah, ini dia. Nah, ini ya, bagian ini dengan ini itu sama. Nah, saya hanya saja ini dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau sudah, nah ini dia. Berarti CH3COH yang terlibat dalam reaksi ya tidak lain sama dengan ini tadi. Atau Anda ngeling di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja ya. Kemudian CH5H11 nya juga dari
yang bereaksi ya kan. Nah, tuh itu reaktan ya. Di sini ini bukan reaktan. Dan H2O walaupun ada tapi dia tidak ikut bereaksi ya, jadi tetap saja saya nulisnya 0 walaupun di awal sudah ada, karena tapi kan dia tidak terlibat di dalam reaksi ya, justru dia menjadi produk gitu loh ya. Nah, kemudian di sini entalpi pembentukan ya, dari database kita punya satuannya kilojoule per kilogram mol, ini sudah kilogram mol, sudah betul ya. Maka delta HF reaktannya ya adalah ya molnya kali delta HF masing-masing ya, kemudian dijumlah. Nah, kalau yang ini ya, yang ada nilainya adalah produknya C7H14O2 dan juga H2O ya. Nah, mol yang terlibat. Nah, ini ingat ya, ini mol yang terlibat. Makanya saya ngelinknya ke sini atau kalau nggak gitu di sini. Nah, ini dia ya. Nah, maka delta HF-nya dari database, sehingga delta HF produk adalah mol kali delta HF. Kenapa saya kalikan? Karena di sini kilogram mol per jam, di sini kilojoule per kilogram mol, maka kalau dikalikan menjadi kilojoule per jam ya. Kemudian kita drop lalu dijumlah. Nah, perhitungan entalpi reaksi ketika yang diketahui adalah entalpi pembentukan. Ini berbeda dengan kalau tadi yang diketahui entalpi pembakaran. Kalau entalpi pembakaran, rumusnya tadi kan entalpi pembakaran reaktan dikurangi entalpi pembakaran produk. Kalau untuk yang diketahui adalah entalpi pembentukan, rumusnya adalah entalpi pembentukan produk dikurangi entalpi pembentukan reaktan. Ini teman-teman bisa melihat bukunya di Himmelblau ya, di Asas Teknik Kimia 2. Bisa dicek lagi persamaannya ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan ya delta HF produknya, link ke produk, delta HF reaktan, linknya ke reaktan. Kemudian kita kurangi ya, ternyata hasilnya positif. Nah, apa arti tanda positif ini? Artinya ya, reaksi ini membutuhkan ya suplai panas sebesar sekian, atau reaksi ini mengkonsumsi panas sejumlah sekian kilojoule per jam. Jadi beda dengan yang eksotermis tadi ya. Jadi tanda positif di sini istilahnya justru dia mengkonsumsi panas sebesar sekian supaya reaksinya bisa berlangsung gitu ya. Nah, kemudian entalpi bahan masuk sudah ya, entalpi reaksi sudah, terakhir adalah entalpi bahan keluar atau delta H3 ya. Nah, di sini delta H3 didapat dari mana ya? Nah, nilai-nilai ini didapatkan dari hasil perhitungan neraca massa yang di awal tadi. Nah, ini dia aliran 3 ya. Tinggal dilingkan di situ, kemudian di drop ke bawah. Nah, ya. Lalu dijumlah di sini. Nah, ini kalau mau dijadikan mol ya. Kalau dijadikan mol tadi datanya masih dalam satuan kilogram mol ya. Karena CP Anda dalam gram mol, makanya di sini dikali 1000 ya. Delta T ini adalah suhu keluar yaitu 120 derajat dikurangi suhu reference yaitu 25. Nah, sehingga delta H adalah mol kali CP kali delta T. Kenapa kok enggak MCP kali delta T? Kita lihat satuannya. Di sini satuannya gram mol, di sini gram mol. Kan enggak nyambung kalau dikalikan kilogram ya. Nah, makanya di sini yang saya kalikan adalah mol kali CP kali delta T ya. Ketemunya nanti supaya jadi kilojoule maka harus dibagi 1000. Karena heat capacity-nya masih dalam joule, harus jadi kilojoule ya, maka harus dibagi 1000. Nah, satu aja lalu di drop ke bawah. Nah, lalu dijumlah. Inilah entalpi untuk aliran keluar. Setelah itu kita masuk ke neraca panas ya. Neraca panasnya ada panas masuk, kemudian ada panas keluar. Nah, yang berkontribusi untuk panas yang masuk ada entalpi bahan masuk dari aliran pertama, entalpi bahan masuk dari aliran kedua, ditambah dengan, nah kenapa di sini saya tuliskan min delta HRX, karena tadi sudah saya bilang sekalipun untuk reaksi endotermis nilai entalpi reaksinya ada tandanya positif. Kenapa di sini saya berikan tanda negatif? Karena reaksi endotermis itu artinya reaksi tersebut harus disuplai sejumlah panas atau mengkonsumsi sejumlah panas ya dengan nilai tertentu. Nah, jadi makanya di sini sebenarnya nilai positif menunjukkan bahwa dia endotermis. Nah, yang dikonsumsi sebesar seberapa? Nah, karena dia dikonsumsi maka berkebalikan dengan eksotermis tadi. Kalau eksotermis tadi ketika dicek memang dia
negatif, tapi ketika sebagai panas masuk justru dia positif karena posisinya energinya tersebut dihasilkan. Tapi untuk yang reaktor endotermis ya, justru pada saat dicek positif, tapi ketika masuk ke neraca panasnya dia memiliki tanda minus sebagai tanda bahwa dia mengkonsumsi panas reaksi sebesar nilai yang tadi ya. Makanya di sini menjadi plus ditambah dengan min atau terkonsumsi ya energi panas reaksi sejumlah yang tadi kita hitung ya. Kemudian ditambah dengan Q. Nah, kenapa ada Q? Karena reaksi endotermis harus disuplai panas dari luar sistem ya. Makanya di sini panas dari luar sistem yang nanti disuplai oleh steam itu ada di panas masuk atau ada di ruas kiri ya. Kemudian untuk panas keluar ada kontribusi dari aliran 3, entalpi aliran 3, aliran keluar, dan juga heat loss ya, ada heat loss. Nah, sehingga kalau kita ingin tahu berapakah panas yang harus disuplai oleh steam, menjadi delta H3 dikurangi delta H1 dikurangi delta H2. Nah, ini karena plus kali minus, kan minus ya harusnya, tapi karena pindah ruas kanan menjadi plus delta HRX ya, ditambah dengan heat loss, Nah, kemudian biasanya kita asumsikan bahwa nilai heat loss-nya adalah 10%, sehingga di sini ada Q total yang disuplai, di kiri juga ada, kita jadikan 1 ya, Q dikurangi 10% Q sama dengan ini delta H3 ya, kita ngeling delta H3, kemudian ini delta H1, yang ini delta H2, nah yang ini panas reaksi ya, sehingga didapatkan 0,9 Q sama dengan delta H3 kurangi delta H1 kurangi delta H2 ditambah delta H reaksi ya, didapatkan Q-nya sendiri adalah ya dibagi dengan 0,9 ya, hasil dari ruas kiri. Nah, setelah diketahui jumlah panas yang harus disuplai oleh steam, berikutnya kita dapat menentukan kebutuhan steamnya ya. Kebutuhan steamnya di sini kita pakai dulu data steamnya, kita asumsikan steamnya menggunakan saturated steam pada suhu masuk 145 derajat Celcius. Kemudian suhu keluarnya juga sama 145 derajat Celcius. Karena saturated steam maka yang digunakan adalah panas latennya ya. Jadi suhunya tetap tapi fasenya berubah dari vapor menjadi liquid. Nah, kemudian yang harus dicari lagi adalah entalpi saturated vapor pada suhu 145 derajat ya, entalpi saturated liquid pada suhu 145 derajat, sehingga didapatkan panas laten yaitu entalpi saturated vapor dikurangi entalpi saturated liquid ya. Ini bisa dilihat di Jankovic. Sehingga dari sini ya, maka neraca panas untuk steamnya sendiri ya, kebutuhan steamnya adalah berarti M kali lambda. M adalah massa steam yang dicari, Q-nya ini dari perhitungan kita tadi, dan ini adalah panas laten ya dari saturated vapor, saturated steamnya tadi, sehingga M-nya didapatkan dari Q dibagi lambda. Nah, sehingga didapatkan nilai sebesar 1373,6768 kg steam yang harus disuplai tiap jamnya ya. Maka kebutuhan steamnya adalah sekian ya, ini kebutuhan steam. Nah, kalau mau tahu heat loss-nya berarti kan 10% dari kebutuhan steamnya ya. Kalau ini tadi massa, ini adalah panasnya ya, kita ambil dari sini boleh atau dari atas juga silahkan ya, sehingga didapatkan heat loss-nya sekitar 292.547 kalau asumsi kita heat loss-nya sebesar 10% ya. Nah, kemudian neraca panas totalnya kalau diringkas akan menjadi sebagai berikut. Panas masuknya ada delta H1, delta H2, delta H reaksi. Kenapa yang tadi awalnya kita hitung dia plus di tabel rangkuman menjadi minus? Karena status untuk panas reaksi pada reaktor endotermis adalah terkonsumsi ya. Jadi ini berbeda dengan kalau di eksotermis tadi ya, justru tampilnya di sini justru malah positif ya, karena walaupun dihitung negatif karena dia merupakan dihasilkan ya, digenerasikan di dalam sistem. Nah, ini justru dari awalnya plus jadi minus karena dia dikonsumsi ya. Nah, ini panas yang disuplai oleh steam totalnya menjadi sekian. Ini kontribusi panas keluar itu ada entalpi dari aliran 3 dan ada heat loss, jumlahnya sekian. Nah, ini ruas kiri dan kanan haruslah balance ya. Oke, demikian tadi saya sarankan untuk yang reaksi endotermis ini dipelajari baik-baik ya, jangan bingung masalah tanda.
nanti kita akan ada evaluasi ya di pertemuan terakhir untuk sesi yang pertama di periode pertama ya, saya kan tuntas di minggu keempat ya nanti ya, minggu keempat pertemuan ketiga nanti Anda akan berlatih bagaimana berangkat dari neraca massa sampai menyajikan neraca panas pada reaktor ya, entah itu nanti ekso atau endotermis ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti Excelnya akan saya share ke teman-teman, tapi dalam kondisi kosong, nanti bisa diisi sendiri untuk berlatih, dan saya akan lampirkan lembar istilahnya apa ya, kunci jawaban mungkin ya, nanti untuk bisa teman-teman mencocokkan apakah hasil perhitungannya sudah benar atau belum ya, bisa belajar secara mandiri gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.